Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, dan sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 11 untuk menyampaikan materi tentang analysis of variance. Sebelum menginjak ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Arifatu Qarida dengan NIM 225221195. Teman saya Nisrina Nabilah dengan NIM 2252211174, dan ada teman Nani Sundari dengan NIM 225221176, dan Muhammad Husnan dengan NIM 225221198. Izinkan kami untuk sedikit memaparkan hasil belajar kami tentang analysis of variance. Pengertian analisis variansi atau analysis of variance yang biasa disingkat sebagai ANOVA. ANOVA untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Fisher yang dituangkan dalam makalah pada tahun 1923. ANOVA merupakan suatu metode statistik inferensial untuk melakukan uji perbedaan rata-rata dari K populasi di mana K itu lebih dari 2. Jika hanya ada 2 populasi, maka uji yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi jika yang diuji lebih dari 2 populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Sebagai contoh, jika kita menguji perbedaan antara 3 kelompok, kita dapat mencoba melakukan pengujian T antara setiap pasangan kelompok dengan menguji 3 hubungan, yaitu contoh yang pertama, kita melakukan pengujian antara kelompok A dengan kelompok B. Yang kedua itu kita melakukan pengujian dari kelompok A dengan kelompok C. Dan yang terakhir itu kita menguji kelompok B dengan kelompok C. Yang selanjutnya, prinsip analisis variansi. Peranan analisa variansi pada prinsipnya ada 2, yaitu yang pertama, mengambil dan menghitung komponen variasi. Yang kedua itu pengujian apakah signifikan atau tidak. Membahas tentang komponen variasi, di mana data merupakan data sampel yang secara umum merupakan fungsi kuadrat dan data. Hasil dari komponen variasi apabila dibagi dengan variansi populasinya akan mengikuti suatu distribusi yang disebut chi-square. Chi-square ini untuk analisa dalam pengujian yang sederhana. Dalam ANOVA, ada banyak komponen variasi pada sampel yang terpilih dari suatu populasi, sehingga terdapat banyak distribusi chi-square dalam analisa pada setiap sampel tersebut. Untuk kebutuhan analisa variansi, maka digunakanlah distribusi F, di mana F merupakan rasio dari 2 distribusi chi-square yang disajikan perhitungannya dalam bentuk F. Untuk taraf nyata, alfa 5% dan 1%. Rumusan hipotesis analisis variansi. Penetapan H0 dan H1 dalam analisis variansi dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 semua perlakuan kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama. Jika ditulis secara matematis, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu k. Sedangkan H1 ada perlakuan kolom baris interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda, atau paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain. Secara matematis ditulis mu1 tidak sama dengan mu2, jadi sampai dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam analisis variansi. ANOVA satu arah atau one way analysis of variance adalah sebuah jenis uji statistik yang membandingkan varians dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Seringkali kita dihadapkan dengan banyaknya rata-rata lebih dari satu. Apabila kita mengambil langkah pengujian perbedaan rata-rata tersebut satu per satu
dengan menggunakan metode tes akan memakan waktu dan tenaga yang banyak. Di samping itu, kita akan menghadapi risiko salah yang besar pula. Untuk itu, telah ditemukan metode analisis yang dapat meminimalisir kesalahan dalam menghemat waktu serta tenaga, yaitu ANOVA atau Analysis of Variance. Ketika menghadapi beberapa kelompok sampel, perlu kita sadari kondisi awal sampel tersebut sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Orientasi ini disebabkan karena pola sampel akan berpengaruh terhadap pengujian hipotesis yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesimpulan yang diambil. Analisis varian satu arah memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama, kenormalan. Setiap harga dalam sampel berasal dari distribusi yang normal, sehingga distribusi skor sampel dalam kelompok hendaknya juga normal. Kenormalan dapat diatasi dengan memperbanyak sampel dalam kelompok. Karena semakin banyak, maka distribusi akan mendekati normal. Apabila sampel tiap kelompok kecil dan tidak dapat pula diatasi dengan melakukan sebuah transformasi. Asumsi dasar yang kedua yaitu kesamaan variansi. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi dengan variasi yang sama untuk sampel yang sama pula pada setiap kelompoknya. Kesamaan variansi dapat diabaikan, akan tetapi jika banyaknya sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka tidak ada kesamaan variansi populasi yang diperlukan. Kalau hal ini diabaikan, bisa menyesatkan terutama dalam pengambilan keputusan. Apabila sebuah variansi berbeda dan banyaknya sampel tiap kelompok tidak sama, diperlukan langkah penyelamatan, yaitu dengan melakukan transformasi, semisal dengan mentransformasikan logaritma. Yang ketiga, yaitu pengamatan bebas. Sampel sebaiknya diacak secara random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Asumsi ini merupakan asumsi yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk mengatasi tidak terpenuhinya asumsi ini. Dengan demikian, maka setiap peneliti harus merencanakan secara cermat dalam mengambil sebuah sampel. Contoh pengaplikasian analisis varian satu arah. Ada sebuah pernyataan. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode kerja pada tingkat produktivitas. Ada 3 metode kerja yang akan diuji. Yang diambil sampel masing-masing 5 orang karyawan untuk mengerjakan pekerjaan. Lalu dicatat waktu yang digunakan, beberapa menit. Sebagai berikut. Metode pertama, 21 menit, 27 menit, 29 menit, 23 menit, dan 25 menit. Metode kedua, 17 menit, 25 menit, 20 menit, 15 menit, dan 23 menit. Metode yang ketiga, 31 menit, 28 menit, dan seterusnya. Ujilah dengan alfa 0,05. Apakah ada pengaruh perbedaan metode kerja pada waktu yang digunakan? Metode yang pertama, dari hasil penjumlahan, yaitu ditemukan tes 125. Metode kedua 100, dan metode ketiga tes 135. Dari tabel di atas bisa dihitung total keseluruhan nilai, yaitu 360. Jika digolongkan, yaitu jumlah kuadrat antar kolom, sama dengan 125 pangkat 2 bagi 5
ditambah 100 pangkat 2 dibagi 5 ditambah 135 pangkat 2 dibagi 5 dikurangi 360 pangkat 2 dibagi 15 dan ditemukan hasilnya yaitu 130. Selanjutnya jumlah kuadrat total sama dengan 21 pangkat 2 ditambah 27 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 24 pangkat 2 dikurangi 360 pangkat 2 dibagi 5 dan menemui hasil 298. Berikutnya jumlah kuadrat sisaan sama dengan 293 dikurangi 130 dari hasil JKK tadi dan JKT dan ditemui jawaban yaitu 168. Selanjutnya tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA-nya bisa dilihat secara mandiri. Pengujian hipotesis H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-K. HA tidak semuanya sama. Statistik uji sama dengan F hitung sama dengan 4,64. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Kesimpulan, ada pengaruh perbedaan metode kerja pada waktu yang digunakan. Untuk macam analisis variansi yang kedua yaitu analisis variansi dua arah. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen yang selanjutnya disebut faktor. Asumsi dalam variansi dua arah. Ada beberapa asumsi yang dipakai dalam variansi dua arah. Pertama, setiap skor dalam sel harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat sedikit diabaikan jika sampel tiap sel cukup banyak. Yang kedua, variasi skor pada setiap sel hendaknya homogen atau sama. Yang ketiga, skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Hal ini bisa dicapai dengan mengambil sampel acak dari populasi yang sudah diklarifikasikan sesuai dengan sel yang ada. Selain itu juga perlu dilakukan kontrol atas terjadinya penembusan pengaruh faktor lain maupun antar kelompok itu sendiri. Contoh aplikasi. Suatu studi mengenai preferensi konsumsi melibatkan 3 rancangan kemasan yang dijual pada 4 pasar swalayan. Hasil penjualan selama 1 bulan pengamatan adalah sebagai berikut. Pasar swalayan 1, bentuk kemasan A 12, kemasan B 34, kemasan C 23. Pasar swalayan 2, kemasan A 15, kemasan B 26, kemasan C 21. Pasar swalayan 3, kemasan A 1, kemasan B 23, kemasan C 8. Pasar swalayan 4, kemasan A 6, kemasan B 22, dan kemasan C 16. Dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05, buatlah pengujian hipotesis untuk mengetahui 1. Apakah ada pengaruh bentuk kemasan pada tingkat penjualan? 2. Apakah ada pengaruh perbedaan pasar swalayan pada penjualan? Penyelesaian dari contoh aplikasi. Total bentuk kemasan A 39, total bentuk kemasan B 105, total bentuk kemasan C 68. Sedangkan total pasar swalayan 1 dari seluruh bentuk kemasannya yaitu 74, total bentuk kemasan pasar swalayan 262, total
bentuk kemasan penyesuaian 32, total bentuk kemasan penyesuaian 32, total bentuk kemasan penyesuaian 44, seluruh total bentuk kemasan dari penyesuaian 1, 2, 3, 4 yaitu 212. JKB atau jenis varians baku sama dengan 74 kuadrat dibagi 3 ditambah 62 kuadrat dibagi 3 ditambah 32 kuadrat dibagi 3 ditambah 44 kuadrat dibagi 3 dikurangi 212 kuadrat dibagi 12 sama dengan 348. JKK jenis varians Karavzi sama dengan 39 kuadrat dibagi 4 ditambah 105 kuadrat dibagi 4 ditambah 68 kuadrat dibagi 4 dikurangi 212 kuadrat dibagi 12 sama dengan 547,17. JKT jenis varians total sama dengan 17 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 16 kuadrat dikurangi 212 kuadrat dibagi 12 sama dengan 940,67. JKS jenis varian sampel sama dengan JKT dikurangi JKK dikurangi JKB sama dengan 940,67 dikurangi 547,17 dikurangi 348 sama dengan 45,5. Tabel ANOVA-nya derajat bebas dari sumber keragaman blok 3, derajat bebas dari sumber keragaman antar kolom 2, derajat bebas sumber keragaman sisaan 16, total keseluruhan derajat bebas 11, jumlah kuadrat dari sumber keragaman 348-nya yaitu blok, jumlah kuadrat antar kolom 547,17, jumlah kuadrat sisaan 45,50, total jumlah kuadrat keseluruhan 940,67. Varian atau ragam dari blok 116, varian atau ragam antar kolom 273,58, varian atau ragam dari sisaan 7,58. F hitung dari blok 15,30, F hitung antar kolom 36,09, F tabel dari blok 5,14, F tabel antar kolom 4,76. Pengujian pengaruh kemasan pada penjualan. Hipotesis 0 yaitu dibagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Hipotesis A tidak semua sama. F hitung lebih dari F tabel, maka tolak hipotesis 0. Kesimpulan, ada pengaruh dari perbedaan bentuk kemasan pada tingkat penjualan. B. Pengujian pengaruh pasar swalayan pada penjualan. Hipotesis 0 dibagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Hipotesis A tidak semua sama. F hitung lebih dari F tabel, maka tolak hipotesis 0. Kesimpulan, ada pengaruh dari perbedaan pasar swalayan pada tingkat penjualan. Catatan, untuk kasus ini perlu dilakukan analisis lanjutan yaitu uji rata-rata berganda. Ya, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam proses belajar. Jadi mohon dimaklumi apabila kami banyak salahnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.